Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa'ad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khiyar Hijaz, dosen bahasa Arab, Prodi Ahwal Syakhsiyah Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan nomor induk dosen nasional 0921066601. Pada kesempatan ini izinkan kami mendeskripsikan mata kuliah yang kami ampu pada Prodi Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Mata kuliah yang kami ampu adalah Bahasa Arab 2 dengan kode CP6213. Deskripsi mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam komunikasi bahasa Arab tingkat dasar menengah, meliputi tata bahasa, kosakata, membaca teks dan menyusun kalimat. Mahasiswa dilatih memahami percakapan dan menyampaikan pendapat untuk mendukung studi keislaman dan interaksi profesional. Mata kuliah ini diajarkan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dengan jumlah pertemuan atau tatap muka sebanyak 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga dengan bobot sebesar 2 SKS pada setiap semester dan menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya. Bahan kajian dan topik mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan, alfabet dan pengucapan dasar. 2. Harakat dan sistem penulisan Arab. 3. Kata benda atau isim dan kata kerja atau fi'il. 4. Frasa dasar yaitu subjek dan predikat. 5. Kata ganti dan penunjuk, dhamir dan isyarah. 6. Kata kerja masa lampau dan masa kini, fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. 7. Keterangan tempat dan waktu yaitu zarf. 8. UTS yang berisi praktik membaca dan menulis teks dasar. 9. Frasa deskriptif, sifat dan ciri-ciri. 10. Penulisan surat sederhana. 11. Percakapan sehari-hari yaitu sapaan dan perkenalan. Kemudian 12. Membaca dan memahami teks sederhana. 13. Dialog praktik di lingkungan sehari-hari. 14. Menulis narasi sederhana. 15. Membuat dan memahami dialog formal. Dan yang terakhir ke-16 adalah UAS, yaitu penilaian komprehensif membaca, menulis dan percakapan. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan CPL untuk mata kuliah ini adalah: yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang keempat, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang kelima, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hukum Islam dan hukum keluarga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip agama, moral dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin, menginternalisasi nilai-nilai akademik serta berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk mendukung perkembangan akademik dan profesional. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Arab dan Inggris
serta memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang hukum Islam dan hukum keluarga. Kemudian SAP CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan belajar untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai prinsip agama, moral dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin dan menerapkan nilai, norma serta etika akademik dalam komunikasi lisan dan tulisan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga yang terakhir adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris serta menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi terkait hukum Islam dan hukum keluarga. Kemudian buku-buku referensi yang menjadi rujukan utama mata kuliah ini adalah yang pertama Taysiru An-Nahw, Nahwa Fahmin Mubassatin li Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah yang dikarang oleh Sa'ad Quraib Al-Faqih. Yang kedua Mulakhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah yang ditulis oleh Fuad Ni'mah. Yang ketiga adalah An-Nahw Tatbiqi yang ditulis oleh Khalid Abdul Aziz. Yang keempat adalah Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah yang ditulis oleh banyak pakar bahasa yang ada di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Arab Saudi. Yang kelima adalah Jami' al-Durus al-Arabiyyah karangan Al-Syekh Mustafa Al-Ghalayini. Yang keenam adalah Al-Arabiyyah Lin-Nashi'in yang ditulis oleh beberapa pakar bahasa yaitu Dr. Mahmud Ismail Sini, Dr. Nasir Mustafa Abdul Aziz dan Dr. Mukhtar Tahir Husain. Yang ketujuh adalah Al-Arabiyyah Baina Yadayn juga ditulis oleh beberapa pakar bahasa yaitu Dr. Abdul Rahman Ibn Ismail Al-Fauzan, Dr. Mukhtar Tahir Husain dan Dr. Muhammad Abdul Khalid Muhammad Fadl. Dan yang terakhir adalah Mu'jam Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah fi Jadawil wa Lawhat karangan Al-Aqidah Rukun Antoine Ad-Dahdah. Nah, ada pun sistem perkuliahan yang meliputi kontrak perkuliahan, tata tertib dan penilaian dalam mata kuliah ini yang dijelaskan di awal perkuliahan adalah sebagai berikut. Absensi dan kehadiran 10%, keaktifan interaksi dalam kelas atau partisipasi dalam kelas 5%, tugas-tugas dalam kelas dan wajibat manziliyah 5%, ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 50%. Demikian beberapa hal penting pada sistem dan proses pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah yang kami ampu, yaitu bahasa Arab pada prodi Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 dan berikut kami tampilkan cuplikan proses belajar mengajar yang kami lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Demikian dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. كيف حالكن؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اليوم إن شاء الله سوف نواصل ما درسنا قبل ذلك، ولكن قبل أن نبدأ أنا سوف أخذ أسماءكن للتحضير. طيب؟ طيب اسمعنا. عندي نور أضحى مريضة. أنيتا موجودة. رزقي عافية. فضيلة مطمئنة. فطرياني. حليا أملية.
Lu'lu Ramadhani, Khairana Mutia, Nur Saida, Nur Amalia, Nur Khawzar, Lutfia, Wahyu Amina, Nurul Mutmainnah, Putri Anugrah Lestari, Anisa Salwa Ramadhani, Thumma al-akhir man hadhihi Satria. Taib, syukran. Fa alhamdulillah. Nuasil ma qara'na qabla dhalik. Kita sambung lagi apa yang telah kita bahas sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bahasa Arab. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa Semitik namanya. Bahasa Semitik. Atau bahasa Arabnya al-lugha as-samiyah. Serumpun dengan bahasa Ibrani, bahasa Aramia yang digunakan oleh Nabi Isa, bahasa Aramia, bahasa Akadia, bahasa Babilonia, dan termasuk bahasa Arab. Itu namanya al-lughat as-samiyah. Alhamdulillah darasna hadha. Dan yang menuturkan bahasa ini, bahasa Arab ini adalah orang-orang yang tinggal di kawasan Jazirah Arabia, termasuk Afrika. Dan ada satu negara kecil namanya Malta yang berada di dekat kepulauan atau negara kepulauan dekat Italia yang berbahasa Arab juga. Jadi Malta itu bahasa kayak Arab tapi tertulis Latin. Serumpun dengan bahasa Arab. Nah ini yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa kita sudah mengetahui apa itu ilmu nahwu dengan ilmu saraf. Ilmu nahwu dengan ilmu saraf. Taiman min kunna taquli ma ma'na ilmu nahwu. Man? Fadhali. Ma huwa ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang baris huruf terakhir pada suatu kata serta tugas dan fungsinya dalam suatu kalimat. Masya Allah, jahit. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang baris huruf terakhir suatu kata serta fungsi kata itu dalam kalimat. Hal sama ilmu nahwu. Yani ilmun yabhathu fi dhabti awakhiril kalimah wa wazifatuha fil jumlah. Kemudian ilmu saraf. Ma huwa ilmu saraf? Man yujib atau man tujib? Tafadhali. Jadi ilmu saraf itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk kata sesuai wazan atau timbangan dari satu akar kata. Jahil, alhamdulillah, mumtaz ya Ali. Ilmu saraf adalah ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk susunan kata dari satu akar kata menjadi banyak kata. Dan itu punya wazan. Dan kita sudah belajar sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu telah kita bahas. Kemudian ada istilah al-qawaid al-lughawiyah atau al-qawaid al-arabiyah. Mal maksud bil qawaid al-arabiyah? Man ta'rif minkunna? Fadhali. Al-qawaid al-arabiyah adalah tata bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab yang terdiri dari kaidah nahwu dan sharaf. Jadi alhamdulillah mumtaz yani. Idzan al-qawaid al-lughawiyah atau al-arabiyah adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu dengan ilmu sarf atau tata bahasa Arab. Nah ini yang telah kita pelajari sebelumnya. Insyaallah sekarang kita akan menyambung pelajaran kita yaitu al-kalimah. Al-kalimah wa anwa'uha. Undur fi syashah, hadha masyashah. Undur fi syashah maktub huna aqsamul kalimah. Nah dalam bahasa Arab al-kalimah itu adalah kata yang tersusun dari beberapa huruf. Yeah. Jadi susunan huruf yang membentuk arti namanya al-kalimah dalam bahasa Arab. Al-jumlah. Al-jumlah adalah susunan kata yang kemudian membawa arti tersendiri. Nah ini di bahasa Indonesianya adalah kalimat. Jadi bahasa Arab itu al-kalimah bisa berarti kata, bisa berarti kalimat dalam bahasa Indonesia.
Nah, ini dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Jadi al-kalimah ada arti majazinya namanya, ada arti balaginya, yaitu ungkapan atau perkataan yang tidak hanya terdiri dari satu kata, tapi banyak kata. Itu namanya al-kalimah. Tapi mana yang paling asal, yang mendasar adalah al-kalimah adalah kata. Wal kalimah fil lughah al-arabiyyah tanqasim ila aqsam. Kata dalam bahasa Arab terbagi kepada 3 bagian. Ada namanya al-isim, ada namanya al-fi'il, ada namanya al-harf. Baik, al-qism al-awwal huwa al-isim. Ma huwa al-isim? Man ya'rif ma huwa al-isim? Siapa yang tahu apa itu isim? Al-isim huwa kullu kalimah tadullu ala insanin atau hayawanin atau nabatin atau jamadin atau ghairu dhalik, sama al-isim. Wa hadhihi kalimah la taqtarid bil waqti. Jadi semua kata yang menunjuk orang, hewan, tumbuhan, bangun dan benda-benda dan tidak terikat dengan waktu namanya al-isim dalam bahasa Arab. Itu namanya al-isim. La yaqtarid bi zaman. Tidak terikat dengan waktu. Nah, ini al-isim ada dia punya tanda bahwasanya kata ini adalah isim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-fi'il. Nah, ini beda dengan isim. Al-fi'il adalah kullu kalimah tadullu 'ala al-hadath atau al-amal fi waqtin muayyan. Semua kata yang kemudian membawa arti perbuatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Makanya dalam bahasa Arab fi'il itu terbagi kepada 3 bagian. Apa itu? Al-fi'il al-madhi. Yang kedua al-fi'il. Yang ketiga fi'il amr. Jadi al-fi'il yang qasim ila salasat aqsam hasab az-zaman, hasab sesuai dengan waktunya. Kalau bentuk lampu terjadi pada waktu lalu namanya al-fi'lul madhi. Kalau sekarang al-hadir dengan mustaqbal namanya al-fi'l al-mudhari'. Kalau perintah yang berarti sekarang itu namanya fi'l amr. Jadi ini adalah al-kalimah allati tadullu ala al-hadath atau al-amal fi waqtin muayyan. Ini juga ada dia punya tanda-tanda. Kemudian yang ketiga adalah al-harf. Al-harfu adalah kullu kalimah laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Semua kata yang tidak membawa arti khusus kecuali jika digandengkan dengan kata lain. Jadi kata itu kalau dia berdiri sendiri tidak ada artinya atau tidak membawa pemahaman kepada kita. Tetapi ketika digandengkan dengan kata lain, maka dia akan membawa arti tersendiri. Nah, ini al-harf ini terbagi 3. Ada yang huruf masuk di isim, ada yang masuk di isim, ada huruf yang masuk di fi'il, ada huruf yang masuk di isim juga, masuk di fi'il juga. Jadi alhamdulillah al-kalimah terbagi kepada 3 bagian. Al-kalimah tanqasimu ila salasat aqsam. Al-isim, kita sudah tahu, al-fi'il, al-harf. Nah, sekarang kita kembali ke al-isim. Seperti saya katakan tadi bahwa al-isim punya tanda-tanda. Ada tandanya bahwasanya kata ini adalah masuk kategori isim. Apa itu? Ada di sini ada 5 tanda yang dapat kita ketahui bahwasanya kata itu adalah isim. Yang pertama adalah dukhul alif lam. Semua kullu kalimah yadkhul alaihi alif lam fahuwa isim. Semua kata yang boleh dimasuki atau oleh alif lam maka dia atau kata itu adalah isim. Seperti di sini ada contohnya al-qalam, qalamun, al-qalam, kitabun, al-kitab, maktabun, al-maktab. Jadi alif lam adalah tanda bahwasanya kata yang dia masuki itu adalah isim. Yang pertama. Yang kedua adalah at-tanwin. Apa itu tanwin? Ada yang tahu? At-tanwin adalah nun sakinah
nun sakinah fi akhiri al-kalimah. La tuktab walakin tuntak. La at-tanwin. Jadi kata itu dianggap isim jika kata itu dapat dimasukkan oleh tanwin. At-tanwin adalah nun sakinah fi akhiril kalimah. Nun sukun yang berada di akhir kata. Tuntak walakin la tuktab. Ketika dibaca terbaca, tapi ketika ditulis tidak tertulis. Atau terbalik. Tidak tertulis, tapi terbaca. Kitabun. On di belakang itu tidak tertulis dalam tulisan, tetapi terbaca. Maktabatun, mudarrisatun, dan seterusnya. Berarti kata maktabatun, mudarrisatun adalah isim. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah an-nida, dimasuki huruf nida. Seperti ya, ayah, haya. Seperti ya latifah, berarti latifah adalah isim. Ya Ahmad, berarti Ahmad adalah isim. Dan seterusnya. Yang keempat adalah al-jar. Kata itu dianggap isim jika bisa dimasuki huruf jar. Dan ketika dijar maka dia berbaris kasrah di akhir kata itu. Seperti fil fasli. Fi adalah huruf jar, al-fasl adalah isim. Jadi dia majrurun bil kasrah karena ada fi sebelumnya. Maka fasl adalah isim. Minas sakan, min adalah huruf jar, as-sakan adalah isim. Dan seterusnya seperti itu. Jadi tanda yang keempat adalah al-jar. Tanda yang kelima adalah al-isnad ilaih. Kata itu atau isim itu dapat dijadikan kata sandaran. Artinya bisa menjadi mubtada, bisa menjadi fa'il atau maf'ul bihi. Contohnya Muhammadun jamil. Muhammad hunak apa posisinya di sini? Mubtada. Ya kan? Kemudian zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammad. Muhammad di sini adalah fa'il. Itu namanya al-isnad ilaih. Jadi al-isim bisa menjadi al-isnad ilaih. Muhammad jamil jumlah ismiyah. Al-isim wal fi'il, isim wal sifah, ya kan? Kemudian zahaba Muhammad jumlah fi'liyah. Wa hakadha. Idzan hadhihi alamatu al-ism. Jadi tanda-tanda bahwasanya kata itu adalah isim ada 5 di sini. Yang pertama dukhul alif lam, yang kedua at-tanwin, yang ketiga an-nida, yang keempat al-jar, yang kelima adalah al-isnad ilaihi. Baik, khalas. Yang kedua adalah al-fi'il. Seperti tadi kita sudah jelaskan, ada al-fi'ilul madhi, ada al-fi'il mudhari', ada fi'ilul amr dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah kata yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi tadi isim layak tarin bil waktu, isim tidak terikat dengan waktu. Adapun fi'il terikat dengan waktu. Makanya karena dalam bahasa Arab ada waktu lampau, waktu sekarang yang akan datang, makanya dibagi. Kalau menunjukkan waktu lampau namanya al-fi'lu madhi. Contohnya zahaba, telah pergi, kataba, telah atau sudah menulis, dan seterusnya. Ada al-fi'il mudhari' bermakna al-hadir, al-an, wal mustaqbal. Artinya sekarang terjadi peristiwa itu atau perbuatan itu, atau yang akan datang. Seperti yazhabu, yaktubu, dan seterusnya. Sedang atau akan menulis, akan pergi. Itu namanya al-fi'il mudhari'. Adapun fi'ilul amr adalah bentuk perintah. Bentuk perintah yang berarti dilakukan pada waktu itu, waktu hadir. Seperti idhab, pergilah, sekarang maksudnya. Uktub, sekarang. Nah, ini dalam fi'il, pembagian seperti ini. Tapi khalas, hadha huwa an-naw' ats-tsalits min al-kalimah. Ila huna fahimtunna? خلاص إذن هذا هو الموضوع الذي قرأناه اليوم. Ini yang kita belajar hari ini, insyaallah. Saya berharap antunna semua bisa paham dan bisa mengerti, dan kemudian nanti di rumah bisa diulangi lagi apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini. Dan insyaallah pada
pertemuan sebelum akan datang kita akan ulangi lagi apa kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini. Dan saya jawab di di Google Form ini yang ada 5 pertanyaan yang di situ ada jawabannya, tinggal pilih. Jadi sekarang dijawab, nanti setelah itu kita lihat siapa yang bisa menjawab benar semua atau ada yang belum paham. Jadi antara soalnya itu adalah yang pertama di dalam Google Form itu adalah yang pertama taqsimul kalimah ila salasat aqsam wahiyah. Ada pilihan alif, ba, jim. Yang kedua pertanyaannya adalah alamat al-ism hiya. Ada alif, ba, jim. Yang ketiga anwa'ul fi'il salasa wa hiya al-fi'lu al-madhi wal fi'lu al-mudhari' wa ada jawabannya di situ dipilih. Kemudian yang keempat ma huwa al-harful mukhtas bil fi'il. Ada alif, ba. Kemudian yang terakhir adalah ma huwa al-harful mukhtas bil ism. Juga ada pilihan di situ. Jadi silakan jawab sekarang, setelah itu kita akan lihat jawabannya dari Google Form ini. Silakan. Tafadhalna. Oke, kita lihat di grafik di situ ada asesmennya. Dari semua mahasiswi sekitar 26 orang yang menjawab benar semua, masya Allah. Mahirat haula. Ada 25 orang yang benar semua, atau 96% persentasenya. Yang hampir benar 4%. Salah semua tidak ada, alhamdulillah. Artinya dipahami apa yang kita sudah terangkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya, dan insyaallah kita ketemu kembali nanti pada pertemuan yang akan datang. Wa nakhtimul muhadharah hadzal yaum bi kafaratil majlis. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Al-afu.